Cantik. Ini dah. Ini dah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas kepercayaan dari panitia telah mempercayakan saya untuk membawakan materi ini. Ibu bisa besar suaranya, Bu. Apa suara saya tidak kedengaran? Kecil, Bu, suara Ibu. Oh, kecil ya? Terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk mengikuti seminar tahap hari kedua ini. Oke, Bapak Ibu, di sini kita sharing saja. Kita sama-sama belajar mengasah bagaimana kepedulian sosial kita dan tanggung jawab kita untuk nanti kemudian bisa kita tularkan kepada siswa kita. Baik, Bapak Ibu, kita lihat dulu, kita amati gambar berikut. Next. Ya, Bapak Ibu, ini saya yakin ya, ini adalah kegiatan kita sehari-hari ya, Bapak Ibu. Ini yang pertama itu gambar orang belanja, itu ada diskon. Banyak diskonnya, jadi ini diborong. Gambar berikutnya ketemuan sama teman-teman, makan bareng. Kemudian ada juga gambar orang yang lagi dengerin headset, menikmati begitu. Ini kayaknya tidak ingin diganggu. Gambar berikutnya ada lagi gambar orang lagi makan. Ini kayaknya sendirinya, makanannya banyak. Ya, saya kira kalau level kita di sini, ini adalah keseharian kita. Dan itu bukan merupakan suatu masalah ketika kita next ketika kita tidak tadi bukan masalah ya Bapak Ibu ketika kita tidak mendapati fenomena yang seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu, perasaannya seperti apa setelah melihat gambar yang seperti ini? Silakan dihayati Bapak Ibu. Simpati iba, Ibu. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Sedih, Bu. Sedih, Bu. Terus simpati, kasihan. Sedih, Bu. Miris, kasihan juga. Bu. Sangat ya. Di zaman yang ini seharusnya hal seperti itu tidak terjadi ya, apalagi jadi terjadi kesenjangan yang sangat besar dari foto yang pertama dengan yang ditampilkan sekarang. Ya, baik ya, Bapak Bu, Ibu, miris sekali. Terima kasih tanggapannya Bapak Ibu. Next ya. Iya. Ini kita langsung lihat, bandingkan saja ya Bapak Ibu. Ini dia belanja. Yang gambar pertama itu kita yakin ya, barang-barang di rumahnya itu sudah lengkap. Iya. Dia mungkin hanya menambah koleksi. Mungkin sepatunya sudah banyak, pengen yang warna apa lagi. Dan barang-barang lainnya itu kalau seperti ini itu bukan butuh, tapi tinggal mengkoleksi.
kita bandingkan dengan gambar yang di sebelah kanannya. Kita bandingkan lagi gambar di bawah, yang kiri dan yang kanan. Masya Allah ya Bapak Ibu. Iya, kasihan. Next. Ya, tentunya Ibu pilih yang mana antara gambar ini? Yang bawah lah, Bu. Bawah sebelah kanan, Bu. Bawah sebelah Karena kanan. membantu Yang sesama. bawah sebelah kanan, Bu. Ya, Iya. makasih tanggapannya Bapak Ibu. Nganggu, Jadi sang Bapak mama. Ibu Balane areng masih ngomong. ada, Sang kerupuk. berarti di hati Bapak Ibu ada bibit kepedulian sosial yang tinggi. Insya Allah, Bu. Tinggal diasah ya Bapak Ibu. Siap. Iya. Baik, Bu. Ya, next. Oke, Bapak Ibu. Jangan terlalu lama kita berlarut-larut dalam kesedihan. Tadi ada yang bilang sedih, ada yang prihatin, ada yang pemateri saja suaranya sudah mulai serak-serak. Saya kalau mengulang-ulang gambar ini itu rasanya sedih terus. Ya, tapi kita tidak boleh berlarut-larut. Ayo kita lanjutkan materi kita. Sekarang Bapak Ibu happy ya menerima materinya, jangan ke bawah tadi yang sedih. Oke. Bu. Kita lanjut. Lanjut. Ya, jadi Lanjut. peduli itu adalah nilai dasar. Kenapa nilai dasar? Karena pada dasarnya kita sudah punya sikap peduli, tumbuh sebenarnya dari dalam diri kita. Itu sejak Kepedulian dari kita saja, Ibu. ya. Sehingga dikatakan nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Ya, jadi itu bermulai dari nilai dasar. Kemudian muncul nanti sikap memperhatikan. Kemudian diakhiri dengan ada tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak merasakan yang tadi di gambar yang di-sharing tadi, Bapak Ibu tidak bisa merasakan, saya yakin kita tidak bisa bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Karena tidak ada panggilan dari dalam diri kita. Kepedulian sosial itu sikap yang muncul atas dasar keprihatinan terhadap lingkungan sekitar. Dari interaksi dengan gambar tadi dan reaksi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tahu akan berbuat apa. Next. Kenapa kepedulian sosial itu menjadi penting? Ternyata Bapak Ibu, kepedulian sosial itu adalah salah satu bentuk kecerdasan emosional. Ada apa dengan kecerdasan emosional? Ya, menurut penelitian, kecerdasan IQ ya, dari IQ itu 1:2 dengan kecerdasan emosional yang dibutuhkan dalam lingkungan pekerjaan. Dalam dunia kerja, kecerdasan emosional itu 2 kali lebih dibutuhkan. Ini maksudnya apa? Nah, orang bisa saja cerdas dalam kognitifnya, tapi kalau tidak bisa berbagi, tidak bisa melihat bagaimana orang di sekitarnya. Nah, itu pintarnya buat dia sendiri. Gitu ya. Kemudian kepedulian sosial menjadi penting karena kita adalah makhluk sosial. Kita tahu bahwa makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Saya punya uang banyak, nggak butuh orang. Ya, uang kita
kalau punya uang banyak terus mau beli makanan kemudian orang nggak buat makanan itu ya tinggal uang saja. Semua punya sistem, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh orang lain dalam hidup. Kemudian ampuh mempercepat pemulihan pasca bencana. Ini nampak sekali ya Bapak Ibu. Bencana tsunami di Jepang itu 5 hari sudah mulai teratasi. Kenapa? Karena semua masyarakatnya, baik pemerintahnya, baik masyarakatnya, bahkan yang kena dampak pun itu tetap melaksanakan kewajibannya, peduli sosial. Ada yang tanya, Bapak relawan dari mana? Bapaknya menjawab, saya orang yang kena dampak, Bu. Loh, kok Bapak bagi-bagikan ini semua? Iya, kebetulan saya punya keterampilan membuat ramen. Jadi saya membuat ramen kemudian membagikan kepada yang lain. Bayangkan ya Bapak Ibu, saking pedulinya kita tidak tahu yang mana yang kena bencana, mana yang menolong. Tapi luar biasa, hasilnya dalam 5 hari sudah mulai ada pembenahan. Tidak ada yang mati gara-gara kelaparan. Ya, jadi kita patut mencontoh kepedulian sosial itu ya. Di Indonesia juga, kalau ada bencana, pasca bencana, itu relawan donatur itu mulai bergerak. Karena kalau mengharap dari pemerintah, itu pasti sangat terbatas. Jadi kolaborasi antara keduanya mempercepat pemulihan pasca bencana. Kemudian, kenapa penting? Ya, kepedulian sosial bisa membuat hidup lebih bermakna. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini kayaknya udah diri ini. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Nah, ini yang paling asik ini. Banyak teman dan relasi. Bagaimana orang kalau banyak teman, banyak relasi? Itu luar biasa ya, itu keuntungan yang luar biasa. Kalau kita berdagang, pembelinya banyak. Kalau kita punya akun YouTube, yang subscribe banyak. Pokoknya ini luar biasa. Mungkin belum punya pekerjaan, ditawari pekerjaan sama temannya, ya itu juga. Yang berikutnya adalah membangkitkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa. Ini yang nanti akhirnya ya. Kemudian meningkatkan mutu kehidupan orang di sekitar kita. Jadi kalau kita semuanya peduli, tidak akan ada fenomena seperti yang digambar kedua tadi. Ya. Next ya. Indikator kepedulian sosial itu ada beberapa ya. Pertama, kita dikatakan peduli sosial kalau kita peka terhadap kesulitan orang lain. Dan alhamdulillah tadi Bapak Ibu hanya dengan lewat gambar sudah bisa memahami bagaimana perasaannya orang yang ada di gambar itu. Jadi saya yakin kalau kita dihadapkan pada kenyataan yang sesungguhnya, itu mungkin kita lebih merasakan lagi. Next. Peka terhadap kerusakan lingkungan fisik. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ini sampah plastik yang ada di laut ini ya, gambar pertama. Itu kira-kira siapa penyebabnya Bapak Ibu? Ya, tentunya ini ulah manusia, Bu. Iya. Betul ya, tentunya ini ulah manusia.
kita bisa lihat ya. Dan kembali dulu. Kembali dulu. Jadi kita harus peka terhadap kerusakan lingkungan fisik. Ini gambar kedua, ini ada paus yang mati terdampar di pantai. Ini saya lupa pantai apa. Di dalam perutnya itu penuh dengan sampah. Ya, namanya juga ikan, namanya juga hewan. Apa yang didapat itu tetap mulutnya dibuka, itu tidak mengerti dia ini sampah atau makanan. Ya, jadi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kerusakan lingkungan fisik. Kita juga ya, dampaknya kita juga yang nanti merasakan. Next. Ya, kita juga harus peka terhadap berbagai perilaku menyimpang. Kita tidak boleh menutup mata pada perilaku-perilaku seperti ini. Jadi ini juga harus menjadi pusat perhatian. Next. Peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamis. Ya, jadi kalau peduli itu kita ingin memberikan sesuatu, itu harus dilihat kebutuhannya apa. Ya, seperti ya, kementerian kita sekarang itu sudah cukup memperhatikan kebutuhan pendidikan. Ya, kalau rakyatnya atau apa ya, ada yang kelaparan ya tentunya sembako yang diberikan kebutuhannya. Kemudian kalau yang butuh sakit atau obat-obatan, tentunya yang disediakan itu adalah obat-obatan, ambulans. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran rata-rata daring itu siswanya harus punya sarana. Jadi yang disediakan adalah smartphone ya. Kemudian ada siswa-siswi yang unggul yang ingin lanjut, itu disediakan apa? Ya, tentunya harus beasiswa. Jangan hanya dikasih yang lainnya ada. Terus kebutuhan yang utamanya dia ingin apa, itu tidak difasilitasi ya. Itu artinya tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan. Next. Peka juga terhadap perubahan pola-pola kehidupan sosial. Ya, dulu kita lihat dari cara berpakaian itu sudah berubah. Terus dari sistem jual beli, kemudian sistem pertanian, kemudian fenomena keadaan anak-anak zaman sekarang mainnya apa. Next. Nah, tadi kita sudah tahu betapa pentingnya itu sikap peduli sosial. Sekarang bagaimana cara menumbuhkan sikap kepedulian sosial itu? Ya, yang pertama adalah memupuk rasa empati. Empati itu adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita sudah punya kemampuan, tapi nanti sebentar akan kita bahas banyak hal-hal yang menjadi rintangan untuk mewujudkannya. Jadi pertama kita harus memupuk rasa empati. Bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar memahami apa yang dirasakan orang lain. Melihat dari sudut pandang orang tersebut. Membayangkan diri berada pada posisi orang tersebut. Saya yakin Bapak Ibu tadi bisa merasakan bagaimana perasaannya waktu melihat gambar di atas itu karena Bapak Ibu membayangkan diri sendiri berada di posisi tersebut. Next.
Nah, cara lain untuk menumbuhkan rasa peduli sosial itu adalah bergabung di komunitas. Ya, kenapa menjadi penting bergabung di komunitas? Biasanya kalau di komunitas itu kita punya pemikiran dan ide yang sama, punya perasaan yang sama, punya visi misi yang sama. Nah, ada di sini ada komunitas muslimah berbagi. Ini ada di kampus ada di Kolaka. Ini pengurusnya adalah wanita berhati emas, Ibu Rektor Kolaka. Kemudian yang ini adalah pemuda-pemuda dari Jambi. Yang di bawah ini saya lupa siapa ya. Nah, bergabung di komunitas itu kita bisa menjadi relawan, bisa juga menjadi donatur. Nah, kalau relawannya bilang ya, Bapak Ibu menyumbang walaupun ala kadarnya. Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau sedikit, biar kami yang banyakin. Masya Allah ya Bapak Ibu. Mereka rela waktunya dibagi dengan kegiatan itu. Tapi itulah cara untuk menyalurkan, untuk mengasah rasa peduli kita. Ya, lanjut. Mana wadah? Kan yang wadah. Ya, cara berikutnya untuk menumbuhkan kepedulian itu menghargai orang lain. Bagaimana menghargai orang lain? Ucapkan terima kasih atas hal sekecil apapun kepada siapapun yang telah mengerjakan sesuatu kebaikan untuk kita, meskipun hal tersebut adalah kewajibannya. Ada di beberapa tempat melakukan hal ini itu adalah sesuatu yang alay. Misalnya ya, kita lagi di warung makan nih, kemudian ada pelayan membawakan kita hidangan yang kita pesan. Kalau kita bilang terima kasih, itu mereka menganggapnya alay. Wah, itu kan kewajiban dia, kenapa kamu terima kasih? Ya, itu kembali kepada diri kita, ya. Kadang untuk belajar menghargai orang lain itu kita juga harus cuek pada bahasa-bahasa miring yang lain. Kepada siswa misalnya, kita sebagai guru tidak jarang meminta tolong kepada siswa untuk membawakan bawaan kita yang mungkin kita saat itu kita tidak bisa tenteng sendiri. Ya, saya punya pengalaman tentang hal itu. Jadi saat itu saya minta tolong kepada siswa untuk membawakan buku paketnya di ruangan. Siswanya duluan, saya masih tinggal di kantor, dan saya mengucapkan terima kasih kepada siswa tersebut. Dan saya ditegur sama seorang teman, kenapa kamu berterima kasih kepada siswa? Bukankah itu kewajibannya? Ya, itulah bedanya ya. Jadi, kenapa kita harus berterima kasih kepada mereka? Bukannya kita sedang mendidik mereka, dan bukannya juga dia itu adalah manusia. Sama hewan piaraan kita pun pasti kita merasa bersyukur ya, kalau dia melakukan sesuatu kebaikan kepada kita. Kenapa siswa yang kita didik, notabene kita didik untuk bisa berbuat seperti itu, harusnya kita memberikan contoh yang seperti itu. Oke, jadi pembiasaan yang lain lagi, kita juga sebagai orang tua, jika anaknya kita itu mengerjakan sesuatu kepada kita, itu nggak usah sungkan-sungkan, ucapkan terima kasih. Itu pembiasaan. Kalau kita biasa melakukan seperti itu,
kita tidak mungkin lupa. Allah bisa karena biasa. Jadi, wah tadi saya lupa bilang terima kasih. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi kita selalu berusaha untuk mengucapkan terima kasih. Cara berikutnya, jangan sungkan ucapan selamat atas keberhasilan orang lain. Apa ya, kayak merasa harga dirinya jatuh ya kalau mengucapkan selamat. Apalagi yang orang yang diucapkan selamat ini juniornya, mungkin nanti perasaannya seperti apa? Ya, sebaiknya kita singkirkan, kita positive thinking. Tentunya dia juga sudah bekerja keras atas keberhasilan yang dia peroleh. Jadi dengan kita mengucapkan selamat, itu cuma mengucapkan selamat itu kita mengasah sebenarnya ya, mengasah kepedulian kita. Kemudian jangan lupa minta maaflah segera setelah kita merasa bahwa oh tadi saya salah, cepat minta maaf. Nah itu nanti hubungan itu akan lebih harmonis, lebih akrab. Next. Oke, cara mengasah kepedulian, menumbuhkan kepedulian yang lainnya, yaitu sharing ya, baik berupa benda, ilmu, informasi, tips. Sedikit bagi kita, tapi sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Ya, tadi kata relawan tadi, biar hanya sedikit Bu, nanti aku yang banyakin. Jadi mungkin bagi kita itu sepele, tapi kalau pas kena yang orang yang membutuhkan itu sangat berarti. Jadi itu jilbab atau sepatu yang sudah banyak dikoleksi di rumah, itu mulai sekarang Bapak Ibu dikeluarkan dari lemari, dipilih mana yang masih sering dipakai. Kalau yang sudah tidak pernah dipakai itu ya di-sharing ke orang biar lebih bermanfaat. Kalau bermanfaat kan pahalanya kemudian manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Kalau disimpan di lemari itu ya nanti rusak sendiri dimakan anai-anai. Ya, berbagi ilmu ya. Ya, alhamdulillah saya sekarang sedang sharing ya. Kemudian informasi. Ya. Ada orang sangat membutuhkan informasi. Tapi kita merasa, untuk apa sharing lagi? Tadi sudah ada situ. Ya. Tapi ternyata kalau diupdate lagi, oh ada yang baru tahu. Oke. Next. Jangan malu memulai ya. Biasa kalau kita ini ada yang kita merasa bahwa ada yang perlu ditolong. Itu terutama kalau ada orang lain selain kita. Kalau kita sendiri biasanya kita tidak sungkan-sungkan langsung saja. Tapi biasanya kalau ada orang lain itu kita malu memulai. Takut dibilang dibilang cari-cari perhatian lah atau apa. Sekali lagi untuk bisa menumbuhkan kepedulian kita, kadang kita harus cuek juga pada hal yang negatif. Kemudian jangan lupa kita harus bisa membuka mata, membuka telinga terhadap situasi sekitar. Ya, jalan-jalanlah keluar rumah. Tentunya gambar-gambar yang tadi itu kita tidak dapatkan kalau kita berada di dalam rumah. Kita tidak bisa melihat fenomena di luar dari kita kalau kita hanya tinggal di rumah. Ya, tapi sekarang kan lagi disuruh tinggal di rumah ya. Tapi Bapak Ibu kita juga harus berhati-hati.
ada hal-hal tertentu yang orang merasa privasinya diganggu kalau kita terlalu peduli atau bagaimana, itu kita sesuaikan saja dengan kondisi. Jadi kita untuk mengetahui keadaan di sekitar kita, ya itu tadi. Biasanya ada info, apalagi sekarang sudah ada grup-grup WA. Tapi biasanya dilihat langsung. Kalau dilihat langsung, kalau cuma dengar berita itu biasanya kita tidak terlalu ini. Kecuali mungkin kalau kita melihat foto atau melihat langsung, itu biasanya nanti hatinya kita tergerak. Gitu. Next. Nah, ternyata berbuat sikap kepedulian sosial kita itu tantangannya banyak sekali sekarang ini, Bapak Ibu. Kita lihat ya, perhatikan gambar yang pertama ya Bapak Ibu. Di situ ada orang jatuh dari sepeda, terpeleset, di sekitarnya itu ada orang. Tetapi orang-orangnya lagi sibuk. Yang orang pertama bilang, wah ini sudah mau level 5, tanggung. Biar saja nanti teman yang lain yang menolong. Orang yang kedua juga bilang, wah nih ada panggilan dari bos, sebentar saja tolongnya. Nanti orang yang lain yang menolong. Semua berpikiran seperti itu. Akhirnya apa? Yang jatuh tidak ada yang menolong. Zaman sekarang kita lihat ya, itu dengan adanya gadget, smartphone yang menyediakan banyak sekali fitur-fitur yang kalau diikutkan itu kita tidak akan melepaskan handphone kita sedetik pun. Melalui gadget itu, kita mudah mendapatkan hiburan, bisa main game. Ya, ini miris ya Bapak Ibu. Anak-anak kita juga sudah seperti itu. Ini kalau ekspresinya si anak yang baju merah ini, kalau dipanggil sama ibunya ini, kira-kira ini langsung berdiri, langsung menyahut atau tidak ini? Enggak, Bu. Iya, ini dia kelihatan serius sekali ini. Ya, jadi Bapak Ibu, mari bijak menggunakan smartphone, gadget. Karena kenapa? Itu tidak ada habisnya ya. Itu si pembuat konten itu tahu sekali itu. Yang mana yang disukai orang. Kita buka YouTube itu, pas selesai yang kita butuhkan itu muncul yang lain. Itu tidak perlu di-scroll Ibu, Bapak, turun sendiri itu mencari. Menyajikan apa yang Bapak Ibu, itu tadi mulanya cari yang dibutuhkan. Lama-lama tinggal hiburan-hiburan. Seperti itu. Ya, ini saya juga belajar. Oke. Next. Ya, ini tadi juga tantangannya rasa malu untuk memulai. Kemudian ada semacam bystander effect. Ya, bystander effect ini justru terjadi di tengah keramaian. Tadi sudah disinggung di atas. Karena terjadi di keramaian, maka masing-masing orang berpikir dan menunggu orang lain yang akan melakukannya. Dan memang iya Bapak Ibu ya, ini menurut penelitian, kalau ada kejadian seperti ini, jika di situ hanya ada satu orang, itu tanggung jawabnya 100% ada sama orang yang hanya satu itu. Dan dipastikan biasanya kalau yang sudah punya kepedulian sosial itu langsung melakukan tindakan. Kalau 2 orang, itu terbagi. Tanggung jawabnya itu menjadi 50-50. Jadi saling berharap. Kalau 5 orang, itu menjadi
20%. Kalau 10 orang, sisa 10%. Jadi semakin banyak orang yang di situ, yang berada di sekitar itu, semakin tidak tertolong. Ya, jadi ada efek bystander itu. Jadi, terus bagaimana kalau modelnya seperti itu? Ya, Bapak Ibu ikuti kata hati. Ikuti kata hati, kalau bilang tolong, tolong. Jadi, itu yang bicara hati kita. Gitu. Jadi, tidak usah menunggu orang lain. Biasanya memang orang baku tunggu ya. Oke, next. Ya, ada beberapa yang perlu kita ketahui ya. Untuk hal-hal tertentu, wujud kepedulian perlu dipertimbangkan dengan keahlian. Misalnya, pada peristiwa perkelahian, ya, misalnya ibu-ibu peduli ya sama lingkungan. Tiba-tiba ada di suatu tempat ada perkelahian. Wah, Bapak Ibu saking pedulinya pergi melerai, ya hati-hati, karena banyak juga berita yang kita dengar bahwa yang berkelahi orang lain, tapi yang dapat musibah, yang dapat imbas juga penolong. Itu juga harus dipertimbangkan. Pembunuhan, ya sudah banyak cerita seperti itu ya. Evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Ini kita harus sangat berhati-hati. Kita harus pastikan dulu, ini bisa ditolong secara biasa atau seperti apa. Nah, ini anak kader-kader PMR, PMI ini tahu persis ya. Jangan sampai pas ditolong, ternyata ada masalah di leher, kemudian digendong begitu saja tanpa ada perlakuan di lehernya. Nah, itu hanya menambah, hanya memperberat masalah. Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin kita hanya bisa melakukan dengan menghubungi pihak yang berwajib. Ya, kalau di antara orang-orang itu ada yang punya keahlian dalam evakuasi korban, ya boleh. Tapi jangan sampai justru evakuasinya yang membuat kejadiannya lebih fatal. Next. Ya. Karakter berikutnya itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Menurut Burhanuddin, tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan atau tugas yang diemban, dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan. Ada lagi, tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, dan menanggung resiko. Next. Ya. Dari pengertian tadi, ada beberapa hal yang bisa kita petik, yaitu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, ini udah jadi pepatah kita ya. Kemudian tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Mengakui kesalahan dan menyadari apa yang seharusnya dilakukan agar kesalahan tidak terulang lagi. Kemudian ikhlas menerima konsekuensi atas perbuatannya. Next. Pentingnya tanggung jawab. Ini karena tanggung jawab juga ini merupakan salah satu karakter, berarti dia juga adalah dia juga masuk di
kecerdasan emosional. Jadi tanggung jawab sangat penting di dunia kerja dan hubungan kita di masyarakat. Pertama, membangun hubungan yang kuat dan tahan lama dengan orang lain. Sebab orang yang bertanggung jawab akan selalu diberi kepercayaan oleh orang lain. Berikutnya, dapat mengendalikan diri terhadap situasi yang penuh emosi. Misalnya, kita lagi ada debat, ya tidak jarang ada debat gara-gara idenya atau gagasannya tidak diterima, itu biasa sampai mukul, sampai lempar kursi. Ya. Orang yang bertanggung jawab itu dapat mengendalikan dirinya, karena sebentar jika dia sempat melayangkan pukulannya, itu akan ada resiko yang dia harus tanggung. Misalnya dia pasti akan dituntut. Seperti itu. Next. Dapat menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas yang banyak. Orang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum batas waktu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini perlu kita tanamkan kepada siswa kita. Tugas yang banyak itu kadang datangnya tidak kadang juga jadwalnya mepet-mepet lah, ada yang bertabrakan lah. Nah, di sini kita harus bisa menentukan jadwal, prioritas, dan menentukan tujuan dengan menggunakan list. Jadi, orang-orang sibuk itu punya list. Punya list mana yang tugasnya prioritas. Misalnya, oh ini deadline-nya kapan? Oh ini deadline-nya memang masih lama, tapi pekerjaannya berat. Oh ini harus dimulai dari sekarang. Kemudian dapat menjadi pemimpin yang dapat diandalkan secara konsisten oleh orang lain. Nah, pemimpin yang bertanggung jawab itu sangat disenangi oleh bawahannya. Ya, karena dia bisa bisa bertanggung jawab, bisa melakukan hal-hal sesuai dengan jadwal, sesuai dengan prioritas. Next. Ya, contoh tanggung jawab. Jadi banyak sekali kalau contoh tanggung jawab ini ya Bapak Ibu, karena ini sangat terkait dengan tugas atau kewajiban. Nah, kita tahu tugas dan kewajiban juga banyak sekali. Sebab tanggung jawab adalah wujud jawaban atas tugas dan kewajiban kita itu. Jadi contohnya, guru memberi tugas kepada siswa. Tanggung jawab siswa adalah mengerjakan tugas tersebut. Jika tidak mengerjakan, maka ada konsekuensi yang akan diperoleh siswa. Misalnya, konsekuensinya tidak memperoleh nilai tugas. Atau bisa saja Bapak Ibu bisa memberi konsekuensi yang lain, tambahan. Next. Bagaimana menumbuhkan tanggung jawab pada anak? Ya, ini penting ya, karena anak itu meniru dari kita. Jadi kita sebagai guru harus memberi contoh yang baik. Kita lihat bagaimana caranya. Ya, pertama itu adalah memberi pemahaman apa itu tanggung jawab. Yang kedua, setelah si anak mengerti apa itu tanggung jawab, kita beri latihan, kita beri tugas atau kepercayaan. Nah, apakah cukup dengan memberi tugas dan kepercayaan? Tentu saja tidak ya, karena kalau hanya sebatas sampai di situ, itu tugas dan kepercayaannya tinggal di situ saja. Tapi harus ada kelanjutannya. Kita harus menindaklanjutinya dengan meminta pertanggungjawaban atas tugas atau kepercayaan itu.
Kemudian, jika anak melakukan kesalahan, itu jangan langsung dimarahi. Tunjukkan bahwa banyak pelajaran yang dapat diambil dari kesalahan tersebut. Dan dari kesalahan itu juga, anak dapat belajar bertanggung jawab, lebih berhati-hati dan disiplin. Ya, jadi kita harus menganggap bahwa kesalahan itu orang wajar kalau berbuat salah. Jadi kalau salah itu jangan langsung dimarahi, tetapi justru diajar untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut, menyadarinya sehingga nanti tidak mengulanginya lagi. Ya, jadi itu berproses. Jadi jangan semuanya harus benar, semuanya harus harus tepat waktu. Ya, itu bukan sesuatu yang disengaja, tapi jika itu terjadi maka ambillah hikmah atau pelajaran dari situ. Next. Berikutnya, latih anak mengambil keputusan terhadap pilihannya sendiri. Ya, jadi kalau dia pilih saya mau pakai cara ini, ya silahkan. Tapi Anda harus menanggung resikonya. Jadi dengan demikian, anak akan tertanam rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi biarkan dia mengambil keputusannya, tetapi tetap harus tetapi pilihannya harus tetap positif. Kita sebagai guru dan orang tua harus tetap mengarahkan. Jangan biarkan dia mencoba mengambil keputusan yang akibatnya nanti fatal, karena dia masih dalam proses belajar, masih anak-anak. Berikutnya, ini ya, guru harus dapat menjadi teladan bagi anak, meminimalisir sikap yang tidak boleh ditiru anak, baik perkataan maupun perbuatan. Ya, perkataan dan perbuatan kita juga harus mencerminkan rasa tanggung jawab. Jadi, kita terlanjur memilih profesi guru, jadi meskipun kadang-kadang kita salah, kita harus tetap benar di depan siswa-siswa kita. Next. Ya, hubungan kepedulian sosial dan tanggung jawab. Orang yang peduli sosial terhadap suatu masalah sosial itu biasanya ada tanggung jawab dan nanti ada sikap, menentukan sikap, melakukan atau tidak, itu ada tanggung jawab. Jadi beda antara alasan. Misalnya setelah ada tanggung jawabnya, dia lakukan atau tidak lakukan. Nah, kalau dia lakukan, nanti hasilnya seperti apa? Kalau dia tidak lakukan, itu kenapa? Pasti ada penjelasan. Tapi dalam hal ini, kita harus bisa membedakan mana penjelasan, mana mencari alasan. Biasa siswa kita itu kalau dimintai pertanggungjawabannya itu, biasanya dia bukan menjelaskan keadaannya, tetapi mencari alasannya. Nah, biasanya alasan itu biar lebih cepat selesai, dia langsung menyalahkan sesuatu atau menyalahkan orang lain. Nah, itu biar cepat selesai. Karena kalau dalam keadaan dia salah, itu biasanya tidak mau lama-lama diinterogasi. Nah, kita sebagai guru harus di sini harus peka kepada siswanya. Jadi kalau misalnya dia mencari alasan menyalahkan orang, nah kita sadarkan kembali bahwa kesalahan ini tidak terjadi seandainya Anda berbuat seperti ini. Misalnya misalnya disuruh kerja tugas, kemudian kehabisan waktu misalnya kemarin saya disuruh sama orang tua begini-begini,
Nah, kita bisa mencarikan solusi lain. Tugasnya ini diberikan sejak kapan? Kok mulainya baru kemarin? Jadi siswa bisa mengambil pelajaran, oh karena tugasnya banyak, maka kita harus mengerjakan lebih awal. Jadi dari kesalahan itu dia bisa belajar tentang sesuatu yang lain. Next. Ya, ini trik dari saya, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu punya trik yang lain. Jadi, karena karakter harus terintegrasi dalam semua mata pelajaran, sementara di dalam silabus tidak ada materi dan sediaan waktu secara khusus tentang itu. Apalagi kalau di matematika. Kebetulan sebelum saya di USN, saya lama mengajar di SMP, jadi ya sedikit banyak ada pengetahuan tentang itu. Waktu itu saya untuk melatih kepedulian sosial itu biasanya kalau absen, terus ada siswa yang tidak hadir, dicari tahu karena apa. Biasanya kalau teman dekatnya itu tahu, mungkin sakit atau halangan lainnya. Kita cari tahu kepada temannya, ditanya saat absen itu ya. Jadi kita saat itu kita ungkapkan, misalnya kita sudah tahu, oh dia sakit, sudah berapa hari, mulai dari kemarin Bu, memang tidak hadir. Oh, di situ kita mengungkapkan empati kita kepada siswa tersebut. Nah, dengan mengungkapkan empati kita, mengungkapkan dugaan perasaan anak yang lagi sakit ini, itu siswa-siswa juga nanti mencoba juga menyelami, oh iya ya, kasihan, misalnya sudah sakit, misalnya orang tuanya lagi nggak ada atau bagaimana, atau butuh perawatan yang intensif, kemudian misalnya biayanya kurang, seperti itu. Jadi saat itu kita ungkapkan, siswa mendengar seperti itu, bisa jadi Anda saat itu meminta bagaimana tanggapan mereka terhadap temannya itu. Nah, kalau dulu waktu belum pandemi, masih jauh sebelum pandemi, saat itu saya menganjurkan siswanya untuk berdonasi secukupnya dan merencanakan kunjungan ke si anak. Seperti itu. Jadi dilatihnya seperti itu, karena kalau dalam pelajaran kita tidak punya waktu dan silabus khusus untuk itu. Lanjut. Nah, ini untuk rasa tanggung jawab, biasanya kalau tanggung jawab itu biasanya saat kerja kelompok atau kerja individu itu biasanya bisa ada di situ. Tapi yang lebih prinsip itu adalah memberi tugas, kemudian tugasnya ditagih, Bapak Ibu. Kalau tidak ditagih, ya itu hanya memberi saja, tetapi tanggung jawabnya itu tidak kelihatan, tidak teruji. Kita tidak bisa tahu yang mana yang anak yang bertanggung jawab atau tidak, apalagi kalau sudah beberapa kali dikasih tugas, kemudian kita tidak menagih, itu biasanya dia sudah, oh guru saya kalau yang ini tipenya kayak gini, nggak usah ya. Hanya anak-anak tertentu yang memang menganggap itu betul-betul itu adalah sebagai latihan dan tidak perlu ditagih, dia harus menyelesaikannya. Dan ini yang paling berat Bapak Ibu, tugasnya ditagih, diperiksa dan dikembalikan tepat waktu. Ini memang agak berat karena bukan kalau tepat waktu agak ini ya, tapi kita sudah mengambil keputusan untuk menjalani profesi ini. Kita harus tetap semangat untuk berusaha, karena saya mendapati bahwa
ternyata memang ada yang betul-betul menganggap itu adalah suatu tugas dan kewajibannya. Dan dia, guru itu mengembalikan dengan tepat waktu. Saya sangat kagum. Saya kalau mengembalikan sih iya, tapi sampai tepat waktu itu, misalnya pertemuan berikutnya, itu kadang-kadang agak susah, apalagi kalau di jadwalnya 2 kali seminggu itu, terus kelas yang diajar juga banyak, kadang ada kendalanya seperti itu. Saya apresiasi sekali sama teman guru yang seperti itu. Lanjut. Oke. Tentunya kita banyak belajar, banyak hal yang bisa kita pelajari setelah ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menuliskan apa hal yang ingin Bapak dan Ibu lakukan setelah ini terkait dengan kepedulian sosial dan tanggung jawab. Mohon izin panitia mungkin bisa dituliskan di mungkin pesertanya bisa menulis di chat ya. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu, ya, Bu. Oke, lanjut. Oke. Indonesia bangkit. Ewako. Ya, ini istilah kami ya. Saya kira sampai di sini yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Ibu. Terima kasih Ibu, materinya sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih materinya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu materinya.